Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah, permasalahan jahiliyah yang diselisihi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada al-mas'alatus sadisatu wa sab'un. Permasalahan yang ke-76. Sifat orang jahiliyah itu al-makrul kibar kafi'li qaumin Nuh. Mereka melakukan makar yang besar. Jadi makar atau tipu daya itu seseorang berkeinginan untuk mengantarkan kejelekan tapi dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu disebut makar. Mungkin dari depan kelihatan tersenyum, tulus. Tapi di belakang itu dia jamaah hormati pengen membinasakan. Itu namanya makar. Namanya makar. Nah, orang jahiliyah itu memiliki makar yang besar. Makar yang besar itu wal makru yakunu fadhi'an baligha mablagu fil kibri wasyana'ati indama yakunu sahibuhu yukhattitu li'iqa'in nas fil kufri billahi azza wa jalla. Makar yang besar itu adalah dengan makar yang sangat mengerikan sampai pada puncak, jadi besar, tercelah. Bentuk makarnya itu adalah sahibuhu yukhattitu, pelakunya itu merencanakan menjatuhkan manusia kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, keburukan mana yang lebih besar dibandingkan dengan kufur kepada Allah? Enggak ada. Tidak ada. Jadi kalau misalkan orang sudah kufur kepada Allah, itu sangat buruk. Kaum Nabiullah Nuh itu memiliki makar, salah satunya adalah menjatuhkan manusia kepada kekufuran, kepada kesyirikan. Jadi mereka punya program gimana supaya masyarakat itu kembali menjadi syirik. Wah, orang sekarang ternyata juga ada. Mereka bikin pertemuan untuk merencanakan kuburan-kuburan itu disemarakkan. Bahkan sampai di berita itu dibikin kuburan palsu dengan mengatasnamakan kuburan para wali. Itu makar yang keras. Makar yang keras. Supaya manusia itu menyembah berhala tetap di atas kesyirikan. Faman kana yukhattitu lihadal amri wa yurattibu laha wa yuridu ayyakunan nasu abadatan lil authan wal asnam wa ayyabqau ala hadil ibadah fahada asnaul makri wa akbarihi. Kata beliau, siapa yang memiliki rencana seperti ini? Jadi punya rencana seperti yang disebutkan, diatur, diinginkan supaya manusia tetap nyembah patung, nyembah berhala. Ya, maka ini merupakan asnaul makri wa akbarihi. Makar paling tercela, paling besar. Orang jahiliyah. Saudara yang saya hormati, seperti kaum Nuh, wa makaru makran kubara wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka membuat makar dengan makar yang besar. Dengan mengatakan
Jangan sekali-kali kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Bukan di hadapan Nuh. Bisik-bisik kepada kaumnya. Ojo manut Nuh. Jangan ikuti. Jangan tinggalkan Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Suwat, Yaghus, Suwa, Yaghus, Ya'uqa wa Nasra. Waqad adallu katsira. Sungguh mereka telah sesatkan banyak dari kalangan manusia. Itu orang jahiliyah. Jadi sekali lagi, mereka memiliki rencana dosa. Mereka mengatur untuk menyeru manusia kepada syirik. Mengajak manusia supaya tetap di atas kesirikan. Itu perangai orang jahiliyah. Lah sekarang, apa ada orang-orang yang seperti itu? Nggak sedikit. Nggak sedikit. Bahkan ketika dicek program untuk memurtadkan kaum muslimin. Itu rapi, teratur, berencana. Rapi, teratur, terencana. Mereka sudah itu, misalkan nanti sekian puluh tahun wilayah ini harus menjadi wilayah salib. Itu sudah mereka programkan. Kemudian tata caranya sudah, semua jalan mereka tempuh. Tujuannya supaya orang menjadi kafir. Sama kalau di masa sekarang orang PKI. Kita pernah ketemu? Ya, yang dia dulu bekerja di intelijen cerita. PKI itu kalau sudah sampai tingkatan aksi, itu ternyata programnya sudah lama. Terencana. Ya, sampai untuk mengetahui ya perkara-perkara yang itu merupakan rahasia, itu rela jadi sopir jenderal. Jadi sopir itu, karena namanya sopir itu kadang orang ngobrol sama sopirnya. Perkara-perkara rahasia disampaikan itu sampai untuk mengetahui. Itu cerita dia rela jadi sopir. Rela jadi pembantu dalam keluarga. Kalau bahasa kerennya, gaweanmu apa mas? Asisten rumah tangga. Ya, tapi kalau enggak, saya batur, wah asisten rumah tangga. Rela itu. Kan kalau dalam keluarga, bosnya lagi ngobrol, kita ngepel, nyapu, krungu. Itu luar biasa. Makar yang besar yang dilakukan oleh orang jahiliyah sama persis di masa sekarang. Sama persis di masa sekarang. Kembali, mereka memiliki program, memiliki rencana. Yang program rencananya itu rapi tersusun. Sampai di mana dulu yang terjadi pembantaian muslim. Itu ternyata sudah lama mereka programkan. Mereka intai. Nanti kira-kira waktu lengahnya itu kapan? Waktu lengahnya itu kapan? Kalau orang muslim kan enggak. Orang muslim itu begitu ketatalan baru siap-siap. Tapi alhamdulillah sering Allah berikan pertolongan. Sering Allah berikan pertolongan. Harusnya tetap bersiap-siap. Tetap bersiap-siap untuk menghadapi makar mereka. Ya, cuman kalau misalkan persiapan berkaitan dengan keimanan, insya Allah aman. Tapi kalau berkaitan dengan madiyah, kebendaan, hati-hati. Kalau persiapan berkaitan dengan kebendaan, latihan kelaskaran, latihan macam-macam, ini kayak ya golongan apa nanti? Dianggap sebagai teroris dan semisalnya. Jamaah hormati, ini poin yang ke-76. Perangai orang jahiliyah. Poin yang ke-77. Ya, perhatikan tadi kalau poin yang ke-76 itu termasuk makar yang buruk itu perkara kekufuran atau kesyirikan. Jangan anggap remeh ya. Jadi kalau sudah kufur, syirik itu sangat buruk. Nanti insya Allah di akhir kita akan sampaikan berkaitan tentang kejelekan yang lagi rame itu. Di situ ada kekufuran, ada kesyirikan. Kemudian 77. Anna a'immatahum imma alimun fajirun wa imma abidun jahilun. Poin yang ke-77. Pemimpin-pemimpin mereka, imam-imam mereka, tokoh-tokoh mereka. Itu cuma dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, alim tapi fajir. Orangnya faham syariat, tapi jahat.
Orang paham jahat, luweh medeni. Luweh medeni. Ya kayak sekarang kan begitu fitnahnya itu. Lah itu tokoh saja gabung ke sana. Itu tokoh saja bela mati-matian. Alim fajir itu luar biasa kerusakannya. Kerusakannya. Yang kedua, abid jahil. Ahli ibadah tapi bodoh. Orang kalau ahli ibadah di masyarakat sudah. Masyarakat memuliakan, menghormati karena dia seorang yang ahli ibadah. Bengi itu saya pernah lewat ngarep omai. Jam loro lampune wis urip. Ya, saya krungu krucek-krucek ambil air wudhu. Tapi bodoh. Ya. Kemudian misalkan setiap kesempatan boleh sarapan sih. Afan. Nembe siam. Ya, Senin poso, Rebo enggak, Selasa enggak, Rebo puasa, Kamis enggak, Jumat puasa. Daud misalkan. Tapi bodoh. Dikirnya. Bar sholat itu liyane wes. Begitu sholat, dikir sebentar mencolot. Itu sampai dikir khusyuk lama sekali itu. Banyak orang terpengaruh itu. Sampai kemarin ada orang awam itu cerita. Saya ndelok ngaji salaf itu dikir kok malah enak sing dikir cepet gini. Ini apa tuh kuwi? Dikir cepet kan. Ada yang enggak dikir cepet tapi salam, dikir sebentar langsung lunga. Kok ora khusyuk gitu katanya. Ora khusyuk. Ini tokohnya abidun jahil. Ahli ibadah tapi saya ngebodoh. Wah sudah parah ini. Ini imam-imam orang-orang jahiliyah. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Imam-imam mereka itu maksudnya man ja'aluhum uswatan lahum wa qudwatan lahum yaktaduna bi fi'alihim wa yatashabahuna bihim wa bi a'malihim. Yang disebut dengan imam-imam mereka itu adalah yang mereka jadikan uswah, keteladanan, qudwah, panutan. Yang dijadikan keteladanan, dijadikan panutan, yang mereka ikuti perbuatan, mereka tiru amalan-amalan. Kata Syekh Abdul Razak, tidak keluar dari dua jenis orang. Alim fajir, abid jahil. Gak lepas dari dua itu. Alim fajir. Siapa yang dimaksud? Ya. Indahu ilmun bisyar'illah walakin fujuruhu. Dia berilmu tentang syariat Allah tapi kefajirannya ya ja'aluhu fi nafsihi la ya'malu bihadal ilmi. Kefajirannya itu dia jadikan dalam dirinya, dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini rusak ya. Rusak. Kalau orang punya ilmu nggak diamalkan, apalagi itu sebagai uswah, apalagi itu sebagai qudwah, sebagai panutan, sudah. Kiai ini, ya, ustate, guru ngaji ini misalkan. Kalau mereka nggak mengamalkan, sudah parah. Kalau bahasa orang awam, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Padahal itu kurang pas ya. Kencing berdiri boleh apa enggak secara fikih? Boleh. Diperbolehkan. Ya. Dengan duduk, mana yang lebih aman dari najis? Itu dengan yang dipilih. Dengan duduk ataupun dengan berdiri yang aman dari najis. Bukan jelek ya. Tapi kalau dikatakan guru punya kejelekan sedikit, muridnya lebih. Muridnya lebih. Di negeri kita itu ada itu. Ya, gurune itu wah, anggere ngisi miso-miso terus. Tapi sombong. Dalam tubuh saya ini mengalir darah kakek kami Rasulullah katanya. Omongannya elek-elek itu. Saya kemarin ngrungokne murite persis plek. Rambutnya semiran, gleleng gitu. Omongannya ya podo. Saudara yang saya hormati, kalau seorang punya ilmu tapi nggak diamalkan dalam dirinya.
muridnya sudah bahaya sekali. Bahaya sekali. Lebih parah lagi, wa yaj'aluhu fujurahu thaniyan yad'un nasa ila ghairi hadal ilmi. Parah lagi, dia jadikan kefajirannya itu untuk menyeru manusia tanpa ilmu. Jadi ajak-ajak. Ajak-ajak. Kalau misalkan dia sekedar ngomong. Apa omongannya? Dia ngomong misalkan, saudara-saudaraku, suap itu haram. Suap itu haram. Jadi kalau doyan suap, wah haram. Dia ngomong haram tapi dirinya misalnya disuap mobil gelem gitu loh. Sopo kuwi? Mbuh ya. Itu parah, sudah parah. Tapi lebih parah lagi kalau dia yang bawa uang nyuapi orang. Nah, itu sudah parah lagi. Istomporan wae. Ngoy rezeki kok nolak. Ini hadiah. Hadiah itu beda. Hadiah itu kalau kita zaman hormati diberikan karena kasih sayang. Bukan pemberian tapi. Bukan pemberian tapi. Pemene wong Jawa itu kalau diwehi dipangku mati. Dipangku mati itu kalau diloloi, disuapi gitu. Nggih, wes sudahlah. Ya. Kalau enggak disuruh aja, wah kula mboten penak niku. Saudara yang saya hormati, ini panutan mereka. Jadi panutan orang jahiliyah itu punya ilmu, dirinya enggak mengamalkan. Dirinya enggak mengamalkan sudah keras kok ancamannya. Yang kedua, dia ngajak orang lain untuk berpegang dengan apa yang tanpa ilmu itu. Wes, blumpuk. Fa in kana kitaban harafahu wa ghayara fihi wa badala. Kalau itu sebuah kitab dirubah, diganti. Wa in kana hukman syar'iyan alghahu. Wa wada'u makanahu ghairahu minal a'malil lati lam yasra'hallahu. Kalau itu hukum syar'i, maka batalkan, buang, diletakkan gantinya dari amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Kalau berkaitan hukum syar'i, ada itu tuntunannya seperti ini. Jangan. Ya, dibuang. Contoh misalkan habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ganti. Ganti dengan apa? Kamu bar sholat, itu jangan lupa membaca sholawat. Ya, berapa kali? 300 kali. Nanti setelah selesai baca, itu supaya nanti barokah sholawat itu menyinari hatimu. Kemudian hatimu menjadi cemerlang. Yang ada syariat dibuang, diganti yang ada syariat. Itu alim yang fajir. Alim yang fajir. Ya. Kemudian watahada aidan tarausuhu bi ilmihi sabilan li akli amwalin nas bil batil. Mereka jadikan kepemimpinannya dengan ilmu, dianggap tokoh agama itu jalan untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Itu orang jahiliyah. Oh, saya pemimpin, saya pemimpin kalian, tokoh agama, tapi makan harta dengan cara yang batil. Melakukan perkara kekejian dari dosa-dosa. Saudara yang saya hormati, sudah. Apa ono di tempat kita seperti itu? Alim fajir. Apa alim fajir itu? Penulis kasih contoh. 1. Berilmu tapi enggak diamalkan. Punya ilmu enggak diamalkan. Yang kedua, ngajak orang tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Yang ketiga, kepemimpinannya sebagai wasilah untuk memakan harta manusia. Ada itu. Sampai kalau ngaji itu katanya, itu sekali manggung. Jadi manggung, bukan dakwah menyampaikan kebenaran, tapi manggung. Manggung itu apa? Keruk gitu lah. Ya, nanti dirungokne itu, wah, suarane mantep cah. Kung gitu lah. Sekali manggung itu 100 juta katanya. Makanya jangan heran, omahe wis megah. Bukan megahke. Ya. Saudara yang saya hormati, itu perangnya orang jahiliyah. Perangnya orang jahiliyah. Saudara yang saya hormati, ini pemimpin mereka.
alim fajir. Itu yang pertama. Kalau enggak seperti itu, abid jahil. Beribadah kepada Allah tapi dengan bijahlin wa an ghairi ilmin, tanpa ilmu, dengan kebodohan. Kita kemarin sudah baca tentang al-isbah, jalan para salaf dalam pendidikan dan perbaikan. Pondasi ibadah Quran hadis. Pondasi ibadah itu Quran hadis. Karena kita tidak tahu sesuatu itu Allah cintai atau tidak kecuali dari Quran dan hadis. Kan ibadah itu sesuatu yang Allah cinta, Allah ridho. Dari mana kita tahu? Kita tahunya dari Quran, dari hadis. Lah tokoh orang jahiliyah ini yang kedua abid jahil. Ahli ibadah tapi bodoh. Ahli ibadah bodoh. Ya, sudah rusak. Karena kalau ahli ibadah bodoh itu menipu orang. Menipu orang. Hujan. Orang itu Masya Allah khusyuk banget. Lah kok iso? Waduh itu sini saya lihat sendiri tuh. Kuasar ngapal itu loh. Iya, padahal tibane nang omah niku jebles-jebles ki tembok ya. Iya. Tapi menipu. Matane pucet. Padahal matane pucet itu bukan karena malam itu tahajud terus. Iya, dolanan HP. Iya, matane pucet ya. Saudara yang saya hormati, abid jahil itu merusak itu. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz, man amila bi ghairi ilmin kana mayusidu aktsara mimma yuslih. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka merusakkannya lebih banyak daripada memperbaiki. Amal tanpa ilmu itu merusakkan lebih banyak daripada memperbaiki. Ya. Faman abadallah bijahlin. Siapa yang nyembah Allah dengan kebodohan, apa yang dia rusakkan lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Siapa yang menyembah Allah dengan kebodohan, dengan bid'ah, dengan hawa nafsu, tsumma yakunu fi waqtil nafsi da'iyatan ila dalika. Tapi di sisi itu pula, waktu itu pula, dia nyeru kepada orang. Syar ila syar. Elek, elek lagi. Jadi sudah dirinya ibadah tanpa ilmu, ngajak aja. Ngajak aja. Banyak itu amalan-amalan yang tanpa ilmu, yang dianggap tokoh. Sudah, kalau sudah saya ijazahkan. Siapa yang membaca dzikir seperti ini, nanti dia tidak akan miskin. Kiai ini dewe miskin. Itu berarti orang ngamalke ya. Orang ngamalke. Itu ada kok ijazah seperti itu, katanya ijazah siapa yang membaca seperti ini nggak akan sakit selamanya. Kiai ini malah lorone itu mati, loro tele-tele mati. Saudara yang saya hormati, kerusakannya parah. Dia sendiri tanpa ilmu, dia ajak orang kepada tanpa ilmu. Ini kuat-kuatwah mereka. Jadi panutan mereka nggak keluar dari dua jenis ini. Nggak keluar dari dua jenis ini. Dalilnya ayat yang panjang, waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Sungguh keadaan sebagian dari mereka mendengar kalam Allah. Mendengar kalamullah. Setelah itu mereka rubah. Setelah mereka memahami, mereka mengetahui. Faham dirubah. Kalau orang nggak paham, mungkin masih lah. Orang kasih udzur. Kok dirubah? Urang mudeng tribane Mas. Iya, nggak mudeng. Kayak kemarin ada yang nerjemah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu terjemahnya adalah seorang wanita qari'ah. Ngawur itu ya. Tapi kalau itu orang awam, urung mudeng ya. Jadi nggak bisa membedakan antara ain dengan hamzah. Ya, mungkin dimaklumi. Tapi kalau mudeng, saya mudeng ini maknanya hari kiamat. Tapi dia rubah. Ini rusak. Itu alim fajir. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan? Apa yang mereka rahasiakan, apa yang mereka tampakkan? Allah tahu. Kata-kata wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah.
alim fajir, mendengar kalamullah, dia tahu sampai kepadanya kalamullah, dia fahami, dia ketahui maknanya. Lakin mada sona'a, apa yang dia lakukan? Setelah itu yuharrifunahu mim ba'di ma'aqaluhu. Mereka rubah. Ini tokohnya. Ngeri, mudeng, diganti, diajak kepada perkara yang sesat. Bahaya itu. Ya, nanti kalau dalam ayat yang lain wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza ala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun. Kalau bertemu dengan orang yang beriman, kami iman. Kuyo bolomu. Kami juga bolomu. Tapi kalau menyendiri sebagian mereka kepada sebagian yang lain, maka mereka membicarakan dengan apa yang Allah akan buka atas mereka. Untuk mereka debat kalian dengannya di sisi Tuhan kalian. Apakah kalian tidak berakal? Jadi kalau ketemu dengan orang iman mengaku baik, ketemu dengan orang fajir, aku imbolo karo kowe. Sana itu cuman mimbo-mimbo. Ya, cuman pura-pura saja saya. Jadi untuk menarik hati simpati mereka. Saudara yang saya hormati, seperti itu. Ini keberadaan tentang alim fajir. Kalau berkaitan dengan abid yang bodoh. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyah. Di antara mereka itu ada orang yang buta huruf, tidak mengetahui kitab kecuali hanya angan-angan. Jadi sekedar baca ayat tapi tidak tahu apa maknanya. Tidak menyembah Allah dengan apa yang ditunjukkan atasnya. Tidak mengetahui apa makna ayat. Tapi menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan bid'ah, dengan hawa nafsu. Ayat dan ucapan Allah tidak mereka fahami. Jadi semata diwaca tok. Itu ditokohkan. Perangnya orang jahiliyah. Jenis yang kedua ini apa ada? Orang yang Al-Quran sekedar dibaca. Banyak. Bukan hanya dibaca, dia hafal. Luar kepala itu. Ayat ini lanjutannya bi, wah langsung. Ini apa? Tapi amalan, perilaku, dakwahnya tidak mencerminkan apa yang dia hafal. Kenapa? Sekedar moco tapi nggak paham. Makanya jauh dengan bimbingan para salaf. Kalau bimbingan para salaf, bagaimana bimbingan para salaf? Belajar Quran dari Nabi, bacaan, pemahaman, hafalan, pengamalan. 4. Itu bersama. Makanya kalau orang hafal Quran dijadikan tokoh, nanti dulu. Ya. Kan kalau masyarakat awam seperti itu ya. Bacaane itu mendayu-dayu seperti ombak di tengah lautan. Bacaan kok kaya ombak. Iya. Tapi paham nggak mananya? Nggak paham. Ya, bukan. Nanti kalau dia ngomong, dia menghasung, dia beramal, tetap cek dengan dalil. Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Saudara yang saya hormati, ini poin yang ke-77. Waspada. Perangnya orang jahiliyah, imam yang dijadikan panutan, dijadikan kutwah, ikutan alim fajir. Kalau nggak begitu, abid jahil. Sudah alim fajir. Abid bodoh. Wah. Itu dianggap tokoh, rusak. Itu rusak. Tapi kalau imamnya sebagaimana imam dalam agama. Kapan seorang menjadi imam dalam agama? Punya kesabaran, kemudian punya keyakinan. Sabar itu munculnya dari ilmu. Kemudian kuatnya keyakinan munculnya dari ilmu. Punya ilmu, punya kesabaran, punya keyakinan. Itulah kepemimpinan dalam agama. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada poin yang ke-78. Wallahu ta'ala alam.